Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Lampung Selatan. Saya Indra Budi Setiawan dari SD Quran Indonesia Lampung Selatan. Saya Astin Marlina dari SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Saya Rabi Anandita Komaladewi dari SDN 1 Mulyasari. Saya Titi Vanilla Fitri dari SMA IT Babon Hikmah Kalianda. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 teknik coaching dengan bersama-sama di kelompok ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Pada kesempatan siang hari ini, saya berkesempatan untuk menjadi supervisi Ibu dalam kegiatan coaching nanti. Sudah siap, Bu ya? Insya Allah siap, Pak. Oke, sebelum kita melakukan sesi coaching nanti dengan Bu Astin, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan, Bu, terkait dengan bagaimana nanti Ibu akan melaksanakan teknik coaching itu sendiri gitu ya. Yang pertama, Bu, rubrik penilaian terkait apa yang nanti akan Ibu jadikan patokan, Bu, terkait dengan rubrik penilaian, terkait apa yang nanti akan Ibu jadikan proses penilaian nanti dalam percakapan coaching. Ya, kalau untuk rubrik penilaian sendiri, yang jelas saya akan menggunakan rubrik kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, Pak. Tentunya saya juga berharap tadi dengan apa yang sudah Ibu sampaikan ya, dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi itu nanti Ibu bisa lebih maksimal lagi dalam menggali informasi-informasi dalam proses coaching nanti. Terus ya, Pak. Kompetisi inti dari coaching itu sendiri kan tentunya ada 3, Bu ya. Yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dalam proses itu juga nanti saya harapkan nanti Ibu bisa menggali informasi sesuai dengan kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Selanjutnya nanti juga saya berharap dalam percakapan yang nanti Ibu bangun dengan coach itu, nanti Ibu menggunakan secara runtut model Tirta yang tentunya sudah kita pelajari bersama, sehingga nanti alur dalam pembicaraan itu sesuai dengan konteks yang sudah sama-sama kita pelajari. Nah, terus ada beberapa pertanyaan, Bu, terkait dengan proses sebelum dilakukannya supervisi ini. Yang pertama, yang saya ingin tanyakan, rubrik penilaian tadi Ibu sudah sampaikan ya. Yang kedua adalah menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan, Bu, dengan melakukan coaching dengan Bu Asti nantinya. Saya sih memfokuskan kedua dulu ya, Pak ya. Yang pertama saya akan mendengarkan secara aktif, dan yang kedua saya mencoba mempertanyakan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, jadi pertama adalah mendengar aktif dan bertanya dengan pertanyaan yang berbobot, Bu ya, terkait dengan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Nah, selanjutnya, Bu, ya, Pak, terkait dengan bagaimana kompetensi bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi nantinya dalam coaching yang Ibu akan lakukan? Kalau yang lebih spesifik, saya akan mencoba mendengarkan aktif kepada coach saya nanti saat beliau mengutarakan permasalahannya, Pak. Oh gitu ya, Bu ya, jadi mendengar aktif ya. Nah, selanjutnya, Bu, yang terakhir dalam pra-supervisi ini yang saya ingin tanyakan, indikator ketercapaian yang nanti jadi sebuah tujuan dalam pengembangan yang diinginkan oleh Ibu sebagai coach itu apa, Bu? Ada 3, Pak. Saya mencoba yang pertama yakni membantu masalah dari coach sendiri. Kemudian yang kedua saya mengarahkan sesuai dengan alur Tirta dengan menggunakan rasa. Kemudian yang ketiga saya akan mencoba menggali ide-ide yang dikeluarkan oleh coach sendiri untuk menemukan masalahnya gitu, Pak. Baik, Ibu, ya ada 3 tadi yang Ibu ingin capai dalam tujuan ini. Pertama, membantu coach dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua tadi bertanya dengan menggunakan alur Tirta. Yang ketiga, menggali ide-ide sehingga nanti coach akan mudah tercerahkan dalam persoalan yang nanti akan Ibu tanyakan ya, Bu ya. Seperti itu, Bu ya? Iya,
Iya, benar, Ya Pak. mudah-mudahan Ibu dipermudah dalam proses coaching nanti. Saya sebagai supervisi akan mendampingi Ibu untuk melihat dan menilai Ibu dalam prosesnya nanti. Sukses Bu ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, silahkan Bu dilanjutkan dalam proses supervisinya. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum Bu Astin. Waalaikumsalam Bu Titi. Masya Allah, gimana kabarnya Bu Astin? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Titi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Bu Titi, Hmm? boleh dong kita ngobrol-ngobrol sebentar. Ada yang mau saya ceritain nih sama Bu Titi. Oh, boleh, 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 boleh banget. Ada apa ya, Bu ya? Jadi gini loh Bu, saya ini kan wali kelas di kelas 12 IPA 1. Nah, Hmm, kebetulan tuh saya ada beberapa hal lah, ada yang ingin saya tingkatkan gitu selaku hmm, saya jadi wali kelas. hmm. Ya, terus Bu? Heeh, jadi gini Bu, ada beberapa sih Bu sebenarnya, ada kompetensi wali kelas yang ingin saya tingkatkan itu supaya anak-anak saya di kelas itu lebih terbuka kepada saya, lebih dekat lagi dengan saya Hmm, supaya mau menceritakan hal-hal yang kira-kira menjadi hambatan anak-anak ketika belajar ataupun ada permasalahan-permasalahan lain yang menyangkut dengan perkembangan belajarnya di sekolah gitu, Bu. hmm, hmm. Terus, bagaimana tentang wali kelas yang Ibu ingin miliki? Untuk wali kelas yang ingin saya dapatkan di dalam diri saya itu ya wali kelas yang disayangi anak, yang apa ya, Bu, yang anak itu mau bercerita sendiri tanpa saya harus menanyakan dulu ada apa dengan dia. Jadi dia itu datang gitu loh Bu ke saya selaku wali kelas gitu. Pengennya sih seperti itu Bu. Hmm, 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 hmm. Berarti kepingin lebih deket ya kepada anak muridnya ya? Iya Bu, Hmm, seperti itu. hmm, hmm, hmm. Terus, untuk beberapa waktu ini ada permasalahan nggak, Ibu sebagai wali kelas di dalam kelas? Apakah anaknya selama ini tidak ada yang dekat sama Ibu? Atau mungkin bahkan semua tidak ada yang dekat sama Ibu? Nah, kalau untuk permasalahan di kelas ya Bu terkait dengan kedekatan siswa itu sebenarnya kan kalau di kelas itu anak ada yang bahasanya apa ya Bu? Bergerombol gitu lah, berkelompok ya. Mhm, Mungkin kalau anak sekarang bilangnya geng atau apalah kita nggak tahu, bestie lah mhm, ya. Nah, yang mhm, deket dengan saya itu ya hanya beberapa anak yang ketemu itu terkadang langsung bercerita, tapi malah justru lebih banyak anak yang seperti rasa tuh malah takut gitu loh Bu dengan wali kelasnya gitu. Dengan saya itu mhm, seperti kalau mau bercerita itu mungkin ada rasa nggak enak atau takut atau apa, saya juga bingung gitu, Bu. mhm, mhm. Terus, bagaimana Ibu menyelesaikan masalah itu terhadap anak muridnya? Saya pernah sih, Bu, kayak ya Mhm, sebenarnya sudah menyampaikan di kelas gitu kan. Kalau saya ini ya di sekolah orang tua kalian, jadi ayo terbuka dengan ibu. Anggap ibu ini kalau kalian lagi ada permasalahan, ibu ini tempat kalian bercerita, ibu ini sahabat sahabat kalian. Jadi ayo enak enak aja gitu ceritanya. Sudah saya sampaikan seperti itu Bu, tapi masih ada banyak lah lebih dominan anak itu masih kurang gitu Bu. Untuk mau langsung bercerita gitu. Kadang dipancing pun
belum mau bercerita gitu, Bu. Mhm. Oh, begitu toh permasalahannya. Terus, Ya. apakah sudah berhasil Ibu melakukan hal tersebut? Kalau untuk tingkat keberhasilannya masih belum, Bu. Saya belum sepenuhnya menemukan solusi yang tepat nih, Bu, untuk menangani masalah saya ini karena masih ya itu tadi Bu, masih banyak gitu anak-anak yang kadang udah saya pancing nih ya Bu ya. Misal nih 2 hari dia tidak Mhm, sekolah kan ya. Saya tanya dong, "Kenapa Nak? Ada masalah apa?" Misal namanya Akbar lah ya. "Akbar, kenapa Bar 2 hari kemarin kok tidak mhm, mhm. hadir?" "Nggak apa-apa kok Bu," gitu kan. Jawabannya pasti nggak apa-apa. Mungkin dong kalau nggak ada Iya, iya. alasannya sudah tuh udah digali-gali gali-gali tapi ya masih dengan mungkin terus nanti dengan alasan, "Ini loh Bu, kemarin tuh saya nggak enak badan." Nah nanti tapi dapat cerita dari temannya, "Oh kemarin tuh Akbar sebenarnya gini loh Bu, bukan karena sakit," gitu. Jadi kan saya merasa, oh jadi anak masih enggan ya untuk cerita gitu ke saya, gitu. Mhm, mhm. Ini kalau misalkan di rating ya Bu ya, antara 1 sampai 10, yang sudah Ibu lakukan itu masuk ke rating berapa nih menurut Ibu? Waduh, kalau di rating Jika masih jauh hasilnya sih Bu dari memberikan hasil yang Ibu inginkan 10. mhm. Kalau untuk sekarang sih mungkin ratingnya masih ya di masih 5 lah Bu ya. Saya pengennya ya 8 9 kalau untuk 10 itu kan, terlalu sempurna ya menurut saya, tapi ya saya pengennya 10 sih. Tapi kalau untuk sekarang masih 5 lah Bu, karena sudah 2 tahun lebih saya bersama mereka, tapi masih banyak anak yang tertutup gitu dengan saya. Masya Allah Bu, itu udah angka rating yang udah cukup bagus itu Bu. Jadi untuk sekarang ini bagaimana nih perasaan Ibu setelah Ibu bercerita kepada saya ini? Setelah saya bercerita dengan Bu Titi, alhamdulillah saya merasa lega karena selama ini saya belum menceritakan hal ini ke siapa-siapa. Terima kasih ya Bu Titi sudah menerima cerita saya. Ya, 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 ya. Kemudian setelah apa yang Ibu sampaikan tadi, apa nih rencana Ibu ke depannya? Rencana saya ke depannya ini sih Bu, saya pengen lebih banyak waktu lagi dengan anak-anak saya, misalnya kalau jam istirahat biasanya kan saya di kantor ngobrol dengan teman guru, mungkin akan coba saya bagi ya, Bu, ya, waktu saya untuk ya mungkin ada acara, istirahat itu mungkin makan dengan mereka yang untuk saat ini masih kurang dekat dengan saya gitu kan. Kemudian kalau di kelas saya Mm, akan lebih tidak fokus kepada anak-anak yang sudah dekat dengan saya saja. Jadi saya akan berlaku adil kepada anak-anak di kelas. Jadi meningkatkan kedekatan lagi ke semua anak gitu, tidak pilih-pilih gitulah. Apakah ada hal lain yang akan dilakukan selain itu, Bu? Apa ya Bu ya? Selain itu mungkin di luar sekolah bisa mungkin ya Bu ya untuk bikin acara-acara di luar jam sekolah gitu ya Bu ya mungkin ya. Mengundang anak-anak ke rumah mungkin supaya bisa lebih dekat lagi gitu. Bisa mungkin ya, Bu, ya? Ya, bisa, 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 bisa. Itu mantap, Bu. Mantap, mantap. Baik, kemudian ada hal yang lain lagi yang ingin diceritakan, Ibu? Mmm, Apakah hanya kalau permasalahan? untuk kalau untuk wali kelas, saya rasa cukup sih, Bu. Mungkin ada, satu lagi kalau untuk di kelas itu, saya itu masih sering itu loh, Bu, apa namanya, ya itu tadi, masih terlalu fokus dengan beberapa anak gitu, belum ke semuanya.
Terus untuk memfokuskan untuk semua anak, apa yang Ibu lakukan lagi? Eh, saya akan berusaha untuk lebih aktif lagi ya Bu di kelas gitu. Jadi tidak hanya duduk diam di kursi guru, tapi ya keliling lah menguasai kelas lagi gitu. Itu Bu yang akan saya lakukan. Itu sudah bagus juga, Bu. Ada hal lain lagi, Ibu? Kayaknya cukup sih Bu dari saya. Terima kasih loh Bu Titi sudah mau mendengarkan cerita Masya saya. Allah. Ya, 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 sama-sama. Dengan senang hati saya mendengarkan cerita dari Bu Astin. Dan mungkin di kemudian hari bisa cerita lagi ya, Bu ya. Ya, ditunggu kita nanti bisa bercerita kembali ya Bu Titi ya. Ya, 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 siap, siap, siap. Sudah, Ibu? Ada lain lagi? Ya, Apa sudah cukup? cukup ya Bu ya. Oh, cukup. Alhamdulillah. Ya Ya, sudah. Terima kasih, ya, Ibu ya. sama-sama Bu Titi. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, rekan-rekan semuanya, dari hasil supervisi yang saya lakukan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Titi tadi ya kepada coachnya yaitu Bu Astin, dari beberapa hal yang saya sudah amati terkait dengan pra supervisi tadi, tentunya Bu Titi sudah melakukan penilaian secara coaching gitu ya, sudah berurut gitu ya, baik itu dengan metode Tirta tadi seperti itu. Maka saya sampaikan bahwa tadi beliau sudah menyampaikan secara kemitraan, secara kreatif, memaksimalkan potensi dari apa yang bisa ditanyakan ke Bu Astin. Yang kedua, terkait dengan menanyakan kompetensi coaching, apa yang ingin dikembangkan, tadi juga sudah ditanyakan, apa yang ingin dikembangkan atau persoalan apa yang mau dibantu tadi. Bu Astin juga sudah menanyakan atau sudah menjawab dari apa yang sudah ditanyakan oleh Bu Titi. Yang ketiga tadi menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Tadi Bu Astin juga sudah menyampaikan bagaimana permasalahan wali murid tadi ya, yang itu menjadi fokus dari permasalahan yang ingin segera diselesaikan. Terus indikator ketercapaiannya juga tadi sudah disampaikan. Terus terkait dengan metode atau model saat kita supervisi tadi, Bu Titi juga sudah menyampaikan dan sudah menyampaikan observasi tadi dengan fokus dan sesuai dengan area yang ingin dikembangkan, sebagaimana yang tadi Bu Astin sudah sampaikan. Terkait dengan paskanya juga, pasca supervisi yang tadi Bu Titi juga bertanya apakah masih ada hal-hal yang ingin disampaikan. Akhirnya tadi Bu Astin juga menyampaikan hal lain tadi terkait dengan persoalan yang ingin dia sampaikan. Itu juga sudah tersampaikan. Terus menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi. Tadi memang ada beberapa, tapi alhamdulillah Bu Titi sudah sempat kembali kepada role dari modal Tirta itu, sehingga asumsi yang ingin dibangun tadi tidak terlalu lama, tapi juga tetap fokus kepada coach dalam persoalan atau dalam penyelesaian persoalan yang ingin disampaikan oleh Bu Titi. Dan yang terakhir, menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Tadi juga sudah ditanyakan di akhir, sehingga hasil dari supervisi yang saya lakukan, Bu Titi sudah melaksanakan kegiatan coaching ini dengan baik. Demikian laporan supervisi yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.